Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah keamanan cyber. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Audit Keamanan Website Pemerintah Kabupaten Sumedang berbasis OASP Top 10 PIK 2021 dengan eh, yang diketuai oleh yang pertama ada Egi Gustian Maulana dan anggotanya. Yang pertama Hilmani Satiana dan saya sendiri Harfinak Malsapari. Baik, untuk latar belakang dari kenapa kami mengambil tugas ini yaitu karena website pemerintah Kabupaten Sumedang itu tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik yang mengelola data masyarakat. Nah, jadi kita tuh mencoba untuk menganalisis keamanan aplikasi webnya, apakah eh, sudah benar atau belum, dan karena keamanan aplikasi web itu menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan atau integritas dan ketersediaan layanan. Nah, untuk itu hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa website pemerintah ini masih berpotensi mengalami kelemahan keamanan akibat mungkin security misconfiguration atau juga penggunaan komponen yang sudah usang dan pengelolaan sesi yang belum optimal. Nah, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh peretas atau orang-orang yang berniat jahat untuk melakukan serangan cross-site scripting dan bisa juga melakukan cross-site request forgery yang memungkinkan si data masyarakat Sumedang bisa bocor gitu. Lanjut untuk metodologi penelitian yang kami lakukan yaitu untuk tujuan penelitian ini kami ingin melakukan audit keamanan si website pemerintah Kabupaten Sumedang ini agar bisa kita identifikasi kerentanannya. Nah, berdasarkan OASP Top 10 2021 biar standar keamanannya lebih terupdate gitu. Nah, lanjut kita akan menganalisis tingkat resiko setiap kerentanan si website Kabupaten Sumedang tersebut. Nah, lalu kita akan menyusun sebuah strategi remediasi atau perbaikan rekomendasi yang memungkinkan untuk menjaga agar si website tersebut makin aman gitu. Nah, yang terakhir kita memvalidasi hasil perbaikan yang kita rekomendasi itu sudah proof of concept atau sudah cocok belum untuk penerapan si rekomendasi keamanannya. Nah, metodologi penelitian yang kami lakukan itu menggunakan black box testing yang berdasarkan pada OASP atau OSP Web Security Testing Guide dengan tahapan seperti yang pertama ada studi literatur, terus audit menggunakan tool SSL atau TLS, yang ketiga ada reconnaissance, yang keempat vulnerability scanning, dan yang kelima ada analisis kerentanan, yang keenam ada penilaian resiko, yang ketujuh ada remediasi, dah yang terakhir ada validasi proof of concept. Kita lanjut ke tools penelitian. Jadi, kami menggunakan 4 tools. Pertama ada Qualys SSL Lab, fungsinya untuk mengaudit SSL atau TLS. Kedua ada Bullwhip, fungsinya untuk mengidentifikasi teknologi website. Ketiga ada Web Browser, yaitu mengidentifikasi framework dan library. Dan yang terakhir ada OWASP ZAP, fungsinya untuk pemindaian kerentanan atau DA. Aturan pengujiannya dilakukan secara etis, tidak melakukan brute force, tidak melakukan DOS, tidak mengubah server target, dan seluruh validasi dilakukan pada lingkungan simulasi. Lanjut. Hasil audit keamanannya pada website Sumedang Cup berdasarkan hasil pemindaian menggunakan OWASP ZAP, Qualys SSL Labs, kan sekitar 20 temuan awal. Setelah proses validasi untuk mengurangi false positif, peroleh 3 kerentanan utama pada website Sumedang Cup. Pertama ada Content Security Policy atau disingkat CSP dengan kategori OASP A05 2021 Security Misconfiguration.
tingkat resikonya ada di 16. Kedua ada vulnerability, vulnerability JavaScript library. Kategori OASP-nya yaitu ada di A06 2021, vulnerability and outdated components dengan tingkat risiko 12. Dan yang terakhir ada di missing same-site attribute. Kategori OASP-nya ada di A01 2021, broken access control. Tingkat risikonya ada di 9. Lanjut. Analisis risiko. Penelitian risiko dilakukan menggunakan rumus risk sama dengan likelihood kali impact. Dilihat pada tabel bawah. Nomor 1 ada di Missing Content Security Policy atau CSP dengan likelihood 4, kategori mudah, dan impact-nya ada 4, itu kategori tinggi. Dengan skor jika menggunakan rumus risk sama dengan likelihood kali impact, atau risk sama dengan 4 kali 4, itu hasilnya jadi 16. Maka skor dan level resikonya itu ada di 16 atau tinggi. Kedua ada Vulnerable JS Library dengan likelihood 4 dikali 3, jadi 12. Dan yang ketiga ada di Missing Same-Site Attribute dengan likelihood 3 dan impact-nya ada di 3. Dikalikan menjadi hasilnya 9. Hasil analisisnya, Missing Content Security Policy merupakan kerentanan dan risiko. Kerentanan ini memungkinkan terjadinya serangan cross-site scripting atau XSS. Vulnerable JavaScript Library dan Missing Same-Site akan peluang eksploitasi terhadap aplikasi web. Perbaikan dilakukan pada tingkat kode aplikasi melalui 3 langkah utama. Pertama ada pembaruan library mengganti jQuery versi 1.12.4 jadi versi 3.7.1. Kedua ada pengamanan session, menambahkan konfigurasi same-site sama dengan check pada session cookie. Ketiga ada konfigurasi HTTP header, menambahkan Content Security Policy atau CSP, file HT access. Tujuan dari ketiga langkah tersebut adalah untuk menghilangkan kerentanan yang ditemukan, meningkatkan keamanan aplikasi web pada web sumber-lengkap. Baik, di sini saya akan menjelaskan validasi hasil remediasi yang sebelumnya dilakukan, yaitu implementasi remediasi, yang dimana itu perbaikan ada 3, pembaruan library, lalu pengamanan session atau cookie dengan menggunakan konfigurasi subset strict, lalu yang ketiga ada konfigurasi HTTP header. Nah, di validasi hasil remediasi itu kita membuat sebuah subset yang bernama strict, yang dimana ini bertujuan untuk payload X supaya browser menolak eksekusi script yang tidak sah. Lalu di sini juga pengiriman cookie ilegal berhasil dicegah atau diblokir. Dari hasil pembuatan strict itu kita dapat mencegah pengiriman cookie yang ilegal dan berhasil dicegah. Lalu di sini juga meningkatkan risiko keamanan berhasil diturunkan ke tingkat yang lebih aman. Jadi risikonya itu bisa lebih turun jadi aman. Yang sebelumnya itu tidak aman dikarenakan seperti library-nya belum diperbarui, lalu belum ditambahkan cookie atau subset, atau yang dibilang juga menambahkan strict. Oke, selanjutnya mungkin pembahasan dan rekomendasi. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan patching atau security header dan penguatan konfigurasi server mampu meningkatkan keamanan aplikasi web secara signifikan. Rekomendasi yang kita berikan yaitu implementasi web application firewall. Kita bisa mengaktifkan implementasi web application firewall. Lalu yang kedua, integrasi DevSecOps pipeline. Lalu yang ketiga, penggunaan static application security testing atau SAST. Lalu selanjutnya penggunaan software composition analysis atau SCA. Lalu hardening server secara berkala. Lalu audit keamanan secara periodik. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang sudah mencapai di akhir pembahasan kita, yaitu kesimpulan. Berdasarkan audit keamanan menggunakan OWASP,
Web Security Testing Guide, penelitian berhasil mengidentifikasi 3 kerentanan utama pada website pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu missing content security, polisi, lalu vulnerable JavaScript library, dan missing subset attribute. Strategi remediasi melalui pembaruan query, penerapan subset trick, lalu serta konfigurasi content security policy atau CSP terbukti efektif dalam memitigasi kerentanan yang ditemukan. Hasil validasi menggunakan proof of concept menunjukkan bahwa resiko keamanan berhasil diturunkan dari kategori high risk menjadi low risk sehingga meningkatkan ketahanan website terhadap serangan aplikasi web. Nah, dari tadi kita yang membuat seperti penerapan SAMSIT itu dapat bisa menurunkan resiko terjadinya penyerangan dalam website tersebut berhasil kita turunkan menjadi low risk. Tetapi disclaimer, kita dalam penelitian ini dengan menggunakan metode proof of concept tanpa mengganggu website yang aslinya yaitu sumedang.co.id seperti itu mungkin. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.